Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Karena dia tidak percaya bahwa harta yang diberikan Yang Mulia kepada sang ratu bisa hancur dalam satu pukulan. Namun bagi Taisu nomor 1, tidak peduli harta macam apa itu. Langsung dihancurkan menjadi berkeping-keping di bawah pedang abu-abu. Mungkinkah itu bukan harta Yang Mulia? Melihat pemandangan itu, Xiaoyan hanya terdiam dan bergumam di dalam hatinya. Tampaknya kartu truf Anda telah habis. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda dapat membuat Taisu harus membayar harga yang begitu mahal. Seharusnya Anda memiliki identitas yang sangat istimewa, dan kemungkinannya Anda bukan berasal dari dunia nyata Xuanyin. Tapi tidak masalah siapa Anda sekarang, dan tidak peduli seperti apa identitas Anda. Pada saat ini, yang saya inginkan hanya mencapik-capikmu sampai mati. Jelas Taisu nomor 1 percaya diri dengan serangan yang dia lakukan saat ini. Namun, terlepas dari apakah Xiaoyan adalah keabadian di langkah ke-6 atau tidak, dia yakin bahwa dia dapat membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, pedang Ki abu-abu menyapu. Namun pada saat melepaskan segel, tiba-tiba pedang abu-abu putih menghilangkan dan pedang Ki abu-abu yang kuat ini dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat dengan keras. Pada saat yang sama, sebuah suara yang dalam bergema di telinga Xiaoyan. Seharusnya harta ini adalah milik istri saya, dan Anda seharusnya tidak melakukannya. Saat suara itu keluar di depan Xiaoyan, sebuah sosok bayangan tiba-tiba muncul mengenakan pakaian kekaisaran dengan punggung menghadap Xiaoyan, memancarkan aura yang tak tertandingi yang membuat pupil Xiaoyan menyusut sedikit. Saat melihat sosok berjubah kekaisaran yang muncul di depannya, Xiaoyan terkejut. Karena bagi Xiaoyan ini bukan pertama kalinya melihat sosok ini, dan sosok berjubah kekaisaran ini adalah bayangan dari Yang Mulia. Namun Xiaoyan telah melihat Yang Mulia dari periode yang berbeda, dan pakaian serta aura yang berbeda. Karena saat ini, Yang Mulia memancarkan aura kesombongan yang mendominasi seakan dapat menguasai dunia. Jika dilihat sepintas, bahwa sosok bayangan Yang Mulia harus menjadi yang paling makmur, dan itu juga merupakan dominasi yang terpancar dari pendahulunya, yang keadaan pikirannya belum tenang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia pasti sudah mendengarnya. Namun Xiaoyan tidak takut, malah langsung ditarik keluar dan duduk bersila dan berkata, "Saya sudah saatnya untuk menerobos, jadi bunuh orang ini dan hapus semua ancaman yang ada." Xiaoyan tidak sopan dan tidak perlu sopan, karena dia selalu di bawah pengaturan Yang Mulia. Karena sekarang, Xiaoyan akhirnya memiliki kesempatan untuk menerobos. Meskipun itu hanya bayangan Yang Mulia, tapi Xiaoyan menyadari dia harus dapat mengaturnya. Meski itu hanya sosok bayangan, dia juga memiliki batu roh, tapi dia tetaplah Yang Mulia. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Sun Shang menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan matanya sendiri. "Beraninya Anda berbicara kepada saya seperti itu?" kata Yang Mulia dengan suara keras. Namun Xiaoyan masih duduk bersila dengan mata terpejam. Bahkan dia tidak menatap sosok bayangan Yang Mulia dan berkata perlahan, "Lakukan apa yang seharusnya Anda lakukan, kecuali jika Anda ingin saya mati." Mendengar ini, Yang Mulia mengangkat alisnya dan segera sudut mulutnya naik sedikit di wajahnya yang acuh tak acuh. Dihadapkan dengan tiba-tiba menjadi lebih mendominasi, Yang Mulia tidak marah, tetapi merasa bahwa Xiaoyan telah beranjak dewasa. Xiaoyan saat ini tidak perlu bimbang. Dia duduk tenang seperti anak kecil yang di depannya. Yang Mulia melihat perubahan dalam pikiran Xiaoyan dan dalam hidupnya, kecuali wanitanya sendiri. Hampir tidak ada yang kagum padanya. Namun Xiaoyan berbeda.
Karena Sun Sang bisa membunuh siapa saja, tetapi dia tidak mungkin untuk membunuh reinkarnasinya sendiri. Jadi dari sudut pandang lain, dalam pengaturan yang mulia, dia adalah pion yang mulia. Tapi untuk pribadi Xiaoyan, dia juga memainkan caturnya sendiri. Dia bisa mengikuti pengaturannya dan menghormatinya, tetapi dia juga dapat memilih menjadi dirinya sendiri. Misalnya saat ini, dia mengancam Yang Mulia ke arah yang berlawanan. Namun, Yang Mulia benar-benar tidak memiliki cara untuk berurusan dengan Xiaoyan. Jadi dia hanya bisa mendengarkan permintaan Xiaoyan saat ini. Xiaoyan memecahkan masalah di depannya. Melihat Sun Sang dalam jubah kaisar, dia sedikit konsisten. Tetapi dia tidak mengenal Sun Sang. Dia hanya berpikir bala bantuan Xiaoyan yang tidak tahu di mana. Saat ini pembatasan guntur hitam yang jatuh di atas kepala Xiaoyan itu menghilang dengan sendirinya. Dia hanya melihat Yang Mulia mengangkat kepalanya, menatap pembatasan guntur hitam itu, dan segera pembatasan guntur hitam itu hancur berantakan. Melihat pemandangan itu, Taisu nomor 1 yang mengenakan baju besi dewa palsu yang kuat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang dapat menahan kekuatan Dewa Taisu dalam sarang Taisu, serta dapat menghancurkan formasi Dewa Guntur Hitam Ungu, yang semuanya mengandung terlalu banyak kekuatan, sehingga terbuang percuma. Bahkan keabadian di langkah ke-7 atau keabadian dari langkah ke-8 sudah cukup untuk ditekan. Tapi dengan lambian tangan orang ini, formasi dapat pecah dengan mudah. Bagaimana dia melakukannya hal semacam ini? Taisu nomor 1 berkata perlahan, dan hal yang mengejutkan, pikiran Taisu nomor 1 terjadi lagi. Sebelum Taisu nomor 1 bisa berpikir terlalu banyak, Yang Mulia hanya menatapnya, seakan menunggu serangan. Namun pada saat yang sama, baju besi yang tebal di tubuhnya meleleh menjadi bola cair. Karena di bawah baju besi tebal adalah baju besi dewa palsu, tetapi memiliki hasil yang sama yang membuat baju besi dewa palsu runtuh karena paksaan Yang Mulia. Tubuh Taisu nomor 1 benar-benar terbuka dan ekspresi ketakutan Taisu nomor 1 terungkap pada saat ini. Wajahnya seperti tidak bersalah karena beberapa saat yang lalu Taisu nomor 1 telah mencoba semua metode, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada saat ini, paksaan Yang Mulia sangat kuat, meskipun dia hanya merasakan sedikit paksaan yang membuat Taisu nomor 1 sangat terkejut. Karena sekeras apapun dia melawan paksaan ini, dia tidak mampu bergerak. Sepertinya tidak ada apa-apanya di depan pria yang memakai jubah ini. Taisu nomor 1 menggeramkan giginya saat ini. Dia tidak berani lalai sedikit pun, dan dia harus segera menggunakan semua kekuatan Dewa Taisu. Segera sebuah cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya datang ke arah Taisu nomor 1. Dia mencoba menggunakan kekuatan Dewa Taisu untuk mematahkan paksaan yang kuat ini. Pada saat ini, cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuh Taisu nomor 1. Dan cahaya hitam ini adalah salah satu kartu truf terkuat Taisu nomor 1. Karena kekuatan asli dari Dewa Taisu tidak pernah menjadi masalah. Namun jelas bahwa pemikiran agak terlalu sederhana. Meskipun dia telah mendapatkan kekuatan Dewa Taisu dan menyelimuti seluruh tubuhnya, tetapi paksaan yang kuat pada tubuh masih belum berkurang sama sekali. Paksaan yang begitu kuat, apakah mungkin kekuatan orang ini tidak lagi abadi? Bagaimana mungkin ada dewa abadi di tempat seperti itu? Mustahil, benar-benar mustahil. Mungkinkah Sensi telah mengetahui rencana itu dan mengirim seseorang untuk menghentikannya? Segera pikiran menakutkan muncul di benak Taisu nomor 1. Namun kenyataannya, untuk saat ini, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bolehkah saya ajukan beberapa pertanyaan sebelum saya mati? Taisu nomor 1 menyerah untuk melawan dan menatap Yang Mulia yang mengenakan jubah kaisar. Yang Mulia menatapnya dan dia tidak menjawab pertanyaan Taisu nomor 1.
tetapi tetap diam di antara kata-kata Taisu nomor 1. Pada saat yang sama, Yang Mulia melambaikan jubah lengannya dan seluruh ruang tiba-tiba menjadi satu. Segera jika diperhatikan dari luar sarang Dewa Taisu, sepertinya digenggam oleh telapak tangan besar dan kemudian terus mengerahkan tenaga yang membuat sarang Dewa Taisu mulai berkerut dan berputar kemudian meledak. Duar! Dengan suara keras, sarang Dewa Taisu yang besar itu langsung meledak dengan keras di kehampaan dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat kekacauan besar para pasukan Taisu yang masih berjuang untuk membela diri mereka. Segera semuanya berhenti. Mereka memandang tak percaya pada sarang Dewa Taisu yang telah menghilang. Melihat itu, Taisu nomor 1 terguncang oleh keterkejutannya. Selama ledakan itu, pupil Taisu nomor 1 tiba-tiba menyusut seukuran lubang jarum. Dan semua otot di wajahnya benar-benar lepas kendali. Seluruh tubuhnya bergetar, pikirannya menjadi gila, dan dia sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Tetapi ketika puing-puing memborbadirnya, meledakkan tubuhnya hingga berantakan. Dia yakin bahwa ini bukanlah ilusi. Tetapi bahkan saat ini, dia masih merasa ilusi itu tidak terlalu luar biasa. Karena sarang Taisu meledak begitu saja.